Baik pemirsa MJ TV yang dimuliakan Allah, di sesi terakhir ini kita akan sampaikan pertanyaan dari pemirsa MJ TV kepada guru kita Ustaz Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Ustaz, pertanyaan dari saudara kita yang pertama, Ustaz. Di bulan Muharram ini kita tahu ada satu hari yang namanya hari Asyura, Ustaz. Ya, apa sih Ustaz keutamaan hari Asyura ini, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Jadi keutamaan hari Asyura itu sebenarnya banyak. Hari Asyura itu adalah hari yang dimuliakan oleh para nabi bahkan sebelum Nabi Muhammad SAW. Kenapa Nabi Nuh juga puasa di hari Asyura. Nabi Musa pun juga berpuasa di hari Asyura. Bahkan diriwayatkan suatu ketika Nabi Muhammad SAW ketika masuk ke kota Madinah mendapati orang-orang Yahudi puasa di hari Asyura. Lalu mereka nanya, gimana? Ini adalah hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Oh, kata Nabi Muhammad, kita lebih berhak untuk mengenang Musa dibanding kamu. Ayo, akhirnya puasa semuanya waktu itu. Akhirnya disunahkan puasa, cuma kan Rasul kepengen berbeda dengan orang Yahudi. Akhirnya tanggal 9-nya pun puasa, 10-nya puasa juga. Keutamanya banyak sekali karena memang ini hari yang diagungkan oleh agama Islam. Ini hari yang bersejarah. Nabi Adam punya sejarah dengan hari Asyura. Nabi Nuh punya sejarah dengan hari Asyura. Nabi Ibrahim dan para nabi-nabi yang lain itu punya sejarah yang panjang dengan hari Asyura. Jadi memang ini adalah hari di mana Allah SWT memuliakan banyak para hamba-hambanya yang soleh. Kita pun di hari ini juga berdoa meminta kepada Allah SWT berpuasa supaya Allah SWT menjadikan kita termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan anugerah yang istimewa sebagaimana yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya yang soleh tersebut. Nah, itu mungkin berhubungan dengan hari Asyura. Dan untuk hari Asyura, kalau fadilah puasa Asyura apa? Fadilah puasa Asyura adalah barang siapa yang berpuasa Asyura maka akan terampuni dosanya selama 1 tahun. Gitu. Jadi itu tadi saja jawabannya. Ya. Jadi pemirsa, tadi sudah diingatkan oleh Ustaz Muhammad bin Husain Al-Habsyi tanggal 10 Asyura dan juga tanggal 9, Ustaz ya. Ya, sebaiknya tanggal 9 juga berpuasa. Sebaiknya tanggal 9 pun juga berpuasa. Pahalanya dosa 1 tahun. Setelah 1 tahun diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Kalau selain puasa, Ustaz, di hari Asyura sendiri apa yang bisa kita lakukan, Ustaz? Ada satu riwayat tentang keutamaan hari Asyura itu yang diriwayatkan ya, seperti dalam hadis yang sahih itu ada satu puasa. Yang kedua tausiah alal ayal. Namanya tausiah alal ayal ini adalah ngasih nafkah atau ngasih kelonggaran kepada orang yang dinafkahin. Katakan barang siapa yang ngasih kelonggaran nafkah dari Asyura maka selama setahun akan dilonggarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada tuh. Jadi dikatakan begini. Ketika hari Asyura itu kalau bisa nih pemberi nafkah nih para suami atau para bapak itu ngasih nafkah yang enak-enak buat keluarganya. Tuh biasanya cuma bisa tahu, tempe, terong cuma dapat setengah misalkan. Sambalnya aja nggak komplit. Mau hari Asyura kasih makan yang enak. Snack ini beli, makanan ini beli. Tapi semampunya ya, jangan ngutang terus ya. Nanti kalau mau belanja buat kebutuhan selama nggak kepepet, belanjanya dipaskan dari Asyura. Memang hari itu hari untuk nyenengkan keluarga. Karena dalam hadis bahasa apa? Yang wasa'a ala yahli, yang dia ngasih kelonggaran kepada orang yang wajib dinafkahinya, ketika hari Asyura dilonggarkan rezekinya setahun. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, aku sudah coba 50 tahun manjur ini. Malah. Makanya jangan sampai terlewatkan ini. Yang kita kepengen rezekinya lancar, hari Asyura keluarkan, jangan pelit-pelit ya. Kalau nggak punya ya jangan. Jangan terus akhirnya ngutang untuk hari Asyura ya jangan. Semampunya saja. Semampunya aja yang kita punya. Dengan itu kita menyenangkan keluarga kita. Nanti insya Allah akan diberikan kelonggaran rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan kedua, Ustaz, dari pemirsa MJA. Kita tahu ada beberapa umat Islam pada bulan Muharram ini berkumpul memperingati istilahnya hari berkabung meninggalnya daripada Sayyidina Husain. Ini bagaimana menurut sudut pandang daripada agama Islam itu sendiri? Di dalam Islam nggak dikenal namanya hari berkabung. Tidak ada hari berkabung di dalam agama Islam. Kalau memang ada hari bergabung dalam agama Islam, tentunya yang paling layak untuk kita bergabung adalah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Kita semuanya sedih. Kita semuanya tahu sejarah bahwasanya bagaimana tentang Sayyidina Husain radhiyallahu anhu. Gimana apa yang terjadi kepada beliau, dan kita pun sedih. Akan tetapi kita pun juga bertindak dengan apa yang mendatangkan ridhonya Sayyidina Husain.
tidak ada yang lebih menyebabkan ridhonya Sayyidina Husain dibandingkan ketika hari Asyura kita memperbanyak amal soleh. Apakah kalau Sayyidina Husain masih hidup terus dia akan ridho dengan orang-orang yang berkabung di hari itu? Nah, makanya penting sekali kita ingin menyampaikan bahwasanya sejarah itu penting untuk dikaji memang, akan tetapi jangan sembarangan menceritakan sejarah kepada orang yang belum sampai ilmunya. Belum sampai ilmunya. Nih contoh, orang itu kalau sudah emosional nggak bisa berpikir logis. Ketika orang didoktrin ceritakan ini Ahlul Bait, ini dirampas haknya, dirampas begini, kemudian Sayyidina Hasan begini, Sayyidina Husain terjadi seperti ini, dia jadinya emosional. Ketika dia jadi emosional, gampang untuk dipancing. Akhirnya cinta sama Sayyidina Husain, tapi nganggap Sayyidina Abu Bakar musuhnya Sayyidina Husain. Nganggap Sayyidina Abu Bakar musuh ibunya Sayyidina Husain, Siti Fatimah. Nganggap Sayyidina Umar musuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa? Emosionalnya dibakar dengan sejarah. Kita akan serangkan sejarah, cuma belajar dulu yang lain. Belajar dulu yang benar. Belajar dulu yang benar, ngerti, nanti baru akan kita sampaikan. Nah, kalau belum apa-apa sudah tentang sejarah Sayyidina Husain, waduh. Sejarahnya memang sejarah yang tidak bisa tidak bisa kita anggap itu hal yang biasa, itu hal yang luar biasa. Jadi kita memang hari itu memang kalau sedih, kita memang sedih. Cuma tidak akan kita berbuat kecuali sesuatu yang akan mendatangkan keridhoannya Sayyidina Husain. Apakah ada yang lebih menjadikan keridhoannya Sayyidina Husain dibanding kita menambah ibadah, berpuasa, beramal soleh, sedekah, dibanding dengan perbuatan-perbuatan yang lain yang sama sekali tidak diajarkan di dalam agama Islam? Karena memang menyakiti diri sendiri itu hukumnya adalah haram, gitu. Baik, pemirsa MJ TV yang dimuliakan Allah, itu tadi pemaparan dari Ustadz Muhammad bin Husain Al-Habsyi berkaitan dengan tahun Hijriah, kemudian ada bulan Muharram, amalan apa saja yang harus kita lakukan, sunnah-sunnah apa saja yang memiliki keutamaan. Nah, insya Allah mudah-mudahan yang sudah disampaikan tadi oleh beliau kita diberikan taufik oleh Allah untuk bisa mengamalkannya. Amin. Dan jangan kemana-mana, terus saksikan acara Sudut Pandang dan tetap kami tunggu partisipasi daripada pemirsa MJA untuk bisa ikut bergabung dalam acara ini, yaitu dengan cara mengirimkan pertanyaan ataupun mengirimkan usulan tema. Bisa dikirimkan di nomor bawah ini. Kami yang bertugas pada hari ini, pada kesempatan kali ini, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih, insya Allah mudah-mudahan kita bisa berjumpa kembali masih dalam acara yang sama, dan terus saksikan Sudut Pandang. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.